Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Arsyad, yang mana di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang infografis. Nah, di sini saya membuat infografis yang berjudul tentang kejadian Islam pada masa Umar bin Khattab tentunya. Ya, langsung saja kita saksikan videonya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, penyebaran agama Islam terus dilanjutkan oleh khalifah setelahnya, sehingga Islam semakin berkembang pesat. Khalifah yang satu ini merupakan khalifah yang awalnya pembenci Islam yang keras menjadi pejuang Islam yang tegas. Siapakah dia? Ya, benar, ialah Umar bin Khattab. Jadi bagaimana perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab? Berbagai sumber sejarah Islam menyebutkan bahwa Umar memiliki nama yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari Bani Adi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisam bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Umar lahir di kota Mekah sekitar tahun 583 Masehi, yaitu tahun ke-13 setelah peristiwa Tahun Gajah. Sejak kecil, Umar telah dididik keras dan mandiri oleh ayahnya dengan diberi tanggung jawab untuk memelihara domba dan unta sebagaimana masyarakat Quraisy pada umumnya. Didikan itulah yang membuat Umar tumbuh menjadi pribadi yang keras, berani dan segani di kalangan masyarakat Quraisy, baik oleh lawan dan maupun kawan. Umar bin Khattab sebagaimana yang telah ditulis oleh Ibnu Katsir mempunyai 13 orang anak, yaitu Zaid yang sulung, Zaid yang bungsu, Asim, Abdullah, Abdurrahman yang sulung, Abdurrahman yang pertengahan, Abdurrahman yang bungsu, Ubaidullah, Iyad, Hafsah, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah. Jumlah seluruh istri Umar radhiyallahu anhu yang pernah dinikahi pada masa jahiliyah dan Islam, baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat, sebanyak 7 orang. Salah satunya yaitu Zainab binti Maj'un yang melahirkan Abdullah, Abdurrahman yang sulung, dan Hafsah. Pasca memimpin umat Islam dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, kurang lebih 10 tahun, 6 bulan, 4 hari, pembela dan pejuang Islam yang gagah berani ini ditikam sebanyak 3 kali dengan belati bermata 2 oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Mughirah binti Syu'bah berkebangsaan Persia dan beragama Majusi. Tragedi pembunuhan itu terjadi ketika Umar bin Khattab sedang mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah. Tiga hari setelah penikaman itu, akhirnya khalifah yang berhati rakyat itu pun wafat. Dan pada hari Ahad bulan Muharram 24 Hijriah atau 3 November 644 Masehi, jasadnya dikebumikan di samping makam Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh kaum Quraisy yang membenci Islam dan Rasulullah SAW. Pada puncak kebenciannya, Umar berencana membunuh Rasulullah SAW. Saat mencarinya, ia berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim mengabarkan bahwa adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam. Mendengar kabar itu, sontak Umar marah lalu pulang menuju rumah Fatimah. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar menjumpai Fatimah dan suaminya sedang membaca surah Toha ayat 1-8 yang dituntun oleh Khabbab bin Al-Arq. Singkat cerita, Umar pun langsung menampar adiknya hingga bercucuran darah. Lalu ia meminta Al-Quran itu.
dan terkesima dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Khobab. Setelah itu Umar meminta untuk dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Fatimah memberitahu bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya berada di rumah Arkam bin Abil Arkam di Bukit Sofa, rumah yang menjadi markas dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di hadapan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menyatakan diri memeluk Islam. Umar bin Khattab memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian atau 616 Masehi dalam usia 27 tahun. Sahabatku semua, perlu kita ketahui, Islamnya Umar memberikan kekuatan tersendiri bagi umat Islam yang pada saat itu yang jumlahnya masih sedikit. Bahkan ialah yang paling berani dan lantang menyuarakan Islam di Mekah. Berkat keberaniannya itu, Rasulullah SAW memberi gelar Al-Faruq, artinya dengan tegas membedakan yang benar dan yang salah. Ketika sakit, Abu Bakar berwasiat kepada Umar untuk menggantikan dirinya kelak sebagai khalifah. Setelah menunjuk Umar, Abu Bakar meminta penilaian dari sahabat besar mengenai Umar. Para sahabat itu diantaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Usaid bin Khudair al-Ansari, Said bin Zaid. Pada umumnya para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar bin Khattab alias sami'na wa ata'na. Maka setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Jadi pada umumnya Umar bin Khattab menjabat khalifah karena ditunjuk sekaligus menjalankan wasiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebijakan pertama yaitu melakukan perluasan wilayah Islam. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan wilayah Islam ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Persia dan Romawi yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perluasan wilayah itu ditempuh dengan cara damai maupun peperangan. Dengan strategi ini, akhirnya satu persatu wilayah kekuasaan Romawi dan Persia berhasil ditaklukkan, seperti Damaskus, Yordania, Syria Utara, Yerusalem, Irak, Mesir, Azerbaijan, dan Nahwan yang sekarang masuk wilayah Iran. Dengan meluasnya wilayah Islam, akhirnya negara Islam yang kala itu sebuah negara kecil sekarang menjadi negara yang adikuasa. Kedua, penataan birokrasi pemerintahan. Nah, yang mana Umar bin Khattab juga mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan. Yang pertama, An-Nidam Al-Qadai atau lembaga keadilan. Ini menandakan terpisahnya lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Yang kedua yaitu An-Nidham Al-Harbi atau organisasi ketentaraan. Yang ketiga yaitu Dewan Al-Kharat atau Departemen Pajak Tanah. Yang keempat yaitu Dewan Al-Jun atau Departemen Keuangan dan Pajak. Yang kelima yaitu Baitul Mal atau lembaga keuangan, tujuannya untuk mengelola kas negara. Kebijakan yang ketiga yaitu menetapkan dan memberlakukan undang-undang. Keempat, pembangunan infrastruktur. Kebijakan Umar bin Khattab yang keenam yaitu menetapkan penanggalan Hijriyah. Sahabatku semua, ngomong-ngomong, sudah tahukah tentang urutan bulan-bulan dalam kalender Hijriyah? Oh no! Inilah urutan bulan-bulan dalam kalender Hijriyah. Nah, sahabatku semua, sekarang sudah tahu kan tentang perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab. Jadi, Islam pada masa Umar bin Khattab semakin berkembang pesat. Kebijakan-kebijakan Umar Al-Faruq dalam berbagai bidang kehidupan
turut mewarnai prestasinya yang gemilang di dunia Islam. Singkatnya, Umar bin Khattab merupakan khalifah yang mampu membesarkan Islam. Semoga kita bisa meneladani, tentunya mengambil hikmahnya.